Selamat pagi ya Selamat Buna, pagi, Ana. selamat pagi Ya, Bapak Ibu Buna. semua. Ya, Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi juga Bapak Ibu semua. Ya, puji Tuhan ya Bapak Ibu. Sukacita Tuhan terus ada dalam kehidupan Bapak Ibu. Tetap setia ya di dalam mencari kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu semua adalah penerima janji Tuhan yang akan Tuhan segera jawab setiap doa dan pengharapan Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Amin. Karena ia sangat setia kepada orang-orang yang setiawan Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, Amin. iya, saya puji Tuhan, pertolongan Tuhan tepat datang tepat pada waktunya. Jadi pas di bis kemarin, senar gitar saya putus. Jadi puji Tuhan disediakan gitar dari rekan Travel Nazareth. Jadi saya lagi baru setting karena ya puji Tuhan. Yang penting sudah ada gitar barunya ya. Pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Amin Bapak Ibu. Amin ya, puji Tuhan. Baik, kita beri tepuk tangan dulu untuk Allah kita yang hebat dan luar biasa. Kalau Tuhan Yesus menolong saya dalam hal menyediakan gitar, saya yakin Tuhan sediakan apa yang Bapak Ibu butuhkan hari-hari. Terlebih lagi Bapak Ibu setia sampai hari ini ya, dan saya bersuka cita. Saya bersuka cita Bapak Ibu. Baik, untuk itu seperti biasa saya akan share liriknya. Ya. Ya, sebelum kita menaikkan syukur kepada Tuhan, mari sama-sama kita satu di dalam doa. Kami bersyukur dan bersuka cita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kiranya pada pagi hari ini, dimanapun kami berada, di waktu yang berbeda namun kuasa Tuhan tetap sama, kami boleh merasakan, kami boleh mempersembahkan korban syukur kami hanya bagi Tuhan. Engkau yang memperhatikan setiap keluh kesah kami. Engkau yang menyediakan telinga ketika kami memohon pertolongan, dan Engkau menyediakan pertolongan tepat pada waktunya. Sebagaimana Tuhan menyediakan gitar ini Tuhan, ketika hamba membutuhkan alat musik, Tuhan juga memberkati dan menyediakan pertolongan kepada setiap orang-orang yang mengasihi Engkau, yang setia mencari wajah Tuhan di pagi hari melalui media BW ini. Tuhan berkati mereka. Tuhan memberikan pewahyuan, Tuhan memberikan hikmat marifat, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, kesembuhan, dan Tuhan menyatakan mujizat Tuhan. Tuhan menggenapi janji Tuhan. Tuhan membuka setiap buah kandungan. Tuhan menyatakan kebesaran kuasa Tuhan, sehingga iblis ditaklukkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Urapi hambamu, urapi kami semua, kuduskan dan jadikan kami berkenan di hadapan Bapa. Terpuji namamu Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin Bapak Ibu. Demikian ada pujian yang akan kita naikkan Bapak Ibu. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku.
Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, terpujilah Engkau Tuhan. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Oh, 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 oh. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah
kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Boleh sambil angkat tangan sama-sama katakan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Oh, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi katakan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, ajaib Tuhan, ajaib Haleluya, haleluya. Engkau sungguh ajaib buat kami Bapa. Yesus Kristus Tuhan, kuasa salib-Mu ada pada kami. Kami yang sakit menjadi sembuh, kami yang lemah menjadi kuat, kami yang tidak berdaya memiliki kekuatan yang baru. Mari sama-sama katakan amin Bapak Ibu. Amin. Beri tepuk tangan untuk Allah kita yang hebat dan luar biasa. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, shalom shalom. Ya, pas banget ya Bapak Ibu, saya bersyukur sekali nih. Pas banget, katakan pas banget. Ya, pas banget ya. Pas bangetnya apa Buna? Pas banget kita sudah membahas di bagian konklusi dari kisah Gideon ya Bapak Ibu. Jadi kita mau buka dulu Hakim-Hakim pasal yang 9 ayatnya yang ke-50 sampai 57. Kita akan baca dulu sama-sama sekarang ya. Hakim-Hakim pasal yang ke-9 ayat 50 sampai ayat yang ke-57. Perikopnya adalah Abimelek mati ditimpa batu. Selanjutnya Abimelek pergi ke Tebes. Ia mengepung Tebes lalu merebutnya. Tetapi ada sebuah menara yang kuat di tengah-tengah kota dan semua laki-laki dan perempuan seluruh warga kota itu melarikan diri ke situ. Mereka menutup pintu di belakangnya dan naik ke atas sotoh menara itu. Lalu sampailah Abimelek ke menara itu, menyerangnya dan dapat menerobos sampai ke pintu menara itu untuk membakarnya. Tetapi
Seorang perempuan menimpakan sebuah batu kilangan kepada kepala Abimelekh dan memecahkan batu kepalanya. Dengan segera dipanggilnya bujang pembawa senjatanya dan berkata kepadanya, "Hunuslah pedangmu dan bunuhlah aku, supaya jangan orang berkata tentang aku seorang perempuan membunuh dia." Lalu bujang itu memikam dia sehingga mati. Setelah dilihat oleh orang Israel bahwa Abimelekh telah mati, pergilah mereka masing-masing ke tempat kediamannya. Demikianlah Allah membalaskan kejahatan dilakukan oleh Abimelekh kepada ayahnya, yaitu pembunuhan atas ke-70 saudaranya. Juga segala kejahatan orang-orang Sikhem ditimpakan kembali oleh Allah kepada kepala mereka sendiri. Demikianlah kutuk Yotam bin Yerubbaal mengenai mereka. Ya, Bapak Ibu. Kisah Gideon sebenarnya dimulai dari kisah seseorang yang biasa saja, seorang penakut juga, karena dia sedang mengirik gandum di balik gunung. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Kita pernah bahas kemarin. Karena dia juga takut apa? Takut diserang oleh bangsa Midian. Namun Tuhan memilih Gideon. Sampai Tuhan menjawab setiap permintaan Gideon ketika minta tanda. Kulit basah, pinggirnya kering. Tanahnya basah, kulitnya kering. Dari 12.000 menjadi 10.000 menjadi 300. Sampai akhirnya Bapak Ibu, 300 ini mampu mengalahkan bangsa Midian yang luar biasa banyaknya. Namun Bapak Ibu, tidak sampai di situ saja. Gideon pun menjadi seseorang yang bijak suatu waktu ketika ada salah satu suku Efraim marah sama Gideon. Protes karena merasa tidak dilibatkan dari awal. Tapi di sini Gideon masih bisa untuk menunjukkan kualitas pribadinya. Bagaimana Gideon mengutamakan kemenangan Tuhan jauh lebih utama daripada kemenangan pribadi. Pengakuan akan orang lain seakan-akan lebih penting daripada pengakuan dirinya sendiri, sekalipun dia berhak untuk melakukan itu. Namun demikian Bapak Ibu, ketika ia menyerukan bahwa tidak ada satu orang pun yang menjadi raja atas kamu, bahkan anak saya pun tidak akan jadi raja. Tidak dalam waktu lama, Gideon seperti menelan ludahnya sendiri, menjilat ludahnya kembali. Bagaimana ia menyuruh setiap rakyat bangsa Israel, setiap suku menyerahkan perak, emas dan lain sebagainya. Dia membuat apa? Membuat hisop, membuat baju efod, membuat mesbah ukupan yang seharusnya bagiannya imam besar. Ia merasa bahwa tidak ada yang bisa dekat dengan Tuhan kecuali dia. Tapi ia mengambil bagian yang bukan bagiannya. Disitulah titik awal di mana Gideon seperti kehilangan akal. Ia menikahi gadis-gadis bangsa yang tidak mengenal Allah, hingga memiliki gundik yang banyak dan memiliki putra 70 dari setiap anak yang dikandungnya sendiri, dari istri yang pertama sampai ke gundik-gundiknya. Sampai suatu saat muncullah seorang anak dari salah satu gundiknya ini yang ada di Sikhem, yang bernama Abimelekh. Dan seakan-akan Abimelekh adalah bagian dari kutuk turunan yang dilakukan oleh oleh Gideon. Sehingga apa Bapak Ibu? Abimelekh membunuh saudara-saudaranya sendiri. 70 orang dipenggal semua di satu batu. Dan memprovokasi orang-orang Sikhem untuk membunuh ke-70 saudara-saudaranya itu. Sehingga ambisinya untuk menjadi raja tercapai. Tapi dia tidak menyadari ada satu saudaranya namanya Yotam bin Yerubbaal yang lolos dari pembunuhan itu, lari ke Gunung Gerizim. Dari Gunung Gerizim, Yotam seperti diberi kekuatan oleh Allah. Untuk apa? Memotivasi orang-orang di lembah Sikhem. Bagaimana mereka dianalogikan sebagai orang-orang yang akan berteduh di bawah pohon. Apakah pohon pokok anggur, apakah pohon ara, atau pohon zaitun. Atau jangan-jangan di semak duri. Tetapi dia
menjelaskan bahwa kalau kamu sudah memilih Semak Duri sebagai rajamu, kamu tidak bisa berteduh di sana. Lalu dia pergi, tapi rakyat Sikem mulai gelisah. Sebab apa? 3 tahun di bawah kekuasaan Abimelekh, penduduk Sikem baru menyadari kesalahannya karena memiliki raja yang lalim, Bapak Ibu. Akhirnya mereka melakukan pemberontakan. Dibangkitkanlah, muncullah seorang yang namanya Gaal. Gaal ini seakan-akan menjadi harapan orang-orang penduduk Sikem untuk melakukan perlawanan terhadap Abimelekh. Mereka melakukan penghadangan kepada Abimelekh, tapi mereka kalah. Ya, walaupun mereka kalah, namun perlu diingat Bapak Ibu, Tuhan tidak akan pernah mengizinkan dan membiarkan kejahatan menang. Ketidakadilan merajalela. Ya, amin Bapak Ibu ya. Dalam Mazmur pasal 9 ayat 13 kita baca sama-sama. Supaya Bapak Ibu bisa melihat kesinambungan yang dilakukan Allah. Alasannya yang di ayat 56-57 kita baca tadi. Demikianlah Allah membalaskan segala kesalahannya, ya, dan menimpakan pembalasan. Ya, Mazmur pasal 9 ayatnya yang ke-13. Tertulis demikian, sebab Dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka, tidaklah dilupakannya. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya sangat percaya kita bukanlah orang-orang yang selalu menumpahkan darah orang-orang terdekat kita. Amin Bapak Ibu ya. Kita adalah orang-orang yang selalu berteriak minta tolong, dan kita adalah orang-orang yang selalu diingat oleh Tuhan. Katakan sama-sama dengan saya, taruh tangan di dada. Saya adalah pribadi yang tidak dilupakan Allah. 1, 2, 3. Saya adalah pribadi yang tidak dilupakan Allah. Saya bukan penumpah darah sesama saya. Saya bukan penumpah darah sesama saya. Namun bagaimana jika kita penumpah air mata sesama kita? Nah, ini perlu kita renungkan Bapak Ibu ya. Mungkin kita bukan penumpah darah Bapak Ibu, tapi kita penumpah air mata istri, kita penumpah air mata suami, kita penumpah air mata anak-anak kita sendiri, kita penumpah air mata orang tua kita penumpah air mata orang-orang yang seharusnya kita kasihi, siapapun itu. Karena mungkin air mata gak kelihatan kali ya. Air mata kan bening gitu ya Bapak Ibu ya. Dan mungkin semua orang masih bisa menahan keluarnya air mata. Tapi kalau darah itu kan gak bisa kan. Kalau darah keluar itu kan pasti langsung kelihatan ada lakban. Emang genteng-genteng bocor. Bukan lakban, plester. Ya, plester yang buat luka tuh, seperti yang plus-plus gitulah. Saya nggak bisa nyebutin merek ya. Kecuali kalau mereka jadi sponsor baru saya sebutin merek. Berapa banyak mungkin kita, katakanlah begini, tanpa kita sadari, kita pernah membuat atau sering membuat suami kita menangis di balik pintu. Mungkin kita berusaha untuk tidak mengakui itu. Tapi Bapak Ibu, jikalau itu terjadi bagaimana? Kan saya nggak tahu Abuna. Iya, kan kita taunya bakal kalau nanti sudah dipanggil Tuhan, lalu film kehidupan kita diputar satu-satu itu. Baru ketahuan, tapi kan udah terlambat kalau ketahuannya begitu kan. Makanya Tuhan baik, Tuhan ingatkan kita sekarang. Memang kita bukan penumpah darah sesama kita. Tapi bagaimana jikalau kita ternyata penumpah air mata sesama kita? Kita ngomong sembarangan, omongan kita kasar, ya, seperti tidak memperhatikan perasaan orang, sehingga orang itu sampai nggak bisa nangis lagi, air mata keluar, nangisnya itu air matanya di dalam hati Bapak Ibu. Waduh, itu seperti lagu sakitnya tuh di sini. Abimelekh itu lebih parah lagi. Dia bukan cuma darah ya, bukan cuma air mata. Dia pribadi yang sangat jahat. Tidak punya merasa belas kasih gitu.
Karena dia tega untuk membunuh 70 orang saudaranya. Sangat tega sekali dia. Tapi Bapak Ibu, kita lihat di ayat yang ke-56, 57. Abimelek harus menanggung akibat yang dia perbuat sendiri. Di mana dia harus mengalami kematian dengan cara yang tragis dan sebenarnya memalukan. Bagaimana mungkin seorang raja panglima perang membunuh 70 saudaranya di atas batu dengan gagah berani, ibaratnya gitu kan. Sadis gitu. Matinya ditimpa batu Bapak Ibu. Sama perempuan lagi. Jangan-jangan juga itu perempuan lagi ngulek sambal terasi. Lagi bikin sambal ijo buat saus padang ya. Pakai ulekan yang model batu kilangan gede gitu, yang nguleknya bukan model begini yang didorong begitu gitu loh. Terus gak sengaja karena tangannya berkeringat, lepas dia, jatuh kena kepalanya si Abimelek. Makanya dia langsung ngomong ke bujangnya kan, itu ambil dong pisau kamu, tusuk saya lah gitu. Masa saya matinya gara-gara ketimpa batu ini, gak sengaja ibaratnya begitu. Kan malu saya. Bahkan sampai mau mati pun, orang jahat pun masih mikir mati harus terhormat. Tapi apa artinya terhormat kalau nggak selamat Bapak Ibu? 1, 2, 3. Apa artinya terhormat kalau tidak selamat? Iya. Nggak ada artinya. Banyak orang tuh berpikir gini, saya harus mati tuh dengan terhormat. Terhormat. Kalau terhormat selamat sih nggak apa-apa. Tapi kalau terhormat nggak selamat bagaimana? Kan sayang. Betul nggak? Kita bukan menghakimi orang-orang yang memandang seperti itu, enggak. Tapi terkadang kita pun juga ibaratnya ya kalau mau mati jangan yang aneh-aneh sih sebenarnya. Apa mati terhormat? Ya jujur aja lah, kita juga kan pengennya matinya apa? Ya kalau bisa lagi tidur, lagi berdoa, itu kan mati terhormat kan? Tapi sebenarnya bukan tentang terhormatnya. Karena itu terhormat di sisi kita sebagai manusia. Abimelek sampai ujung hidupnya nggak kepikiran bahwa masih ada Allah. Seharusnya dia bertobat. Seharusnya dia mengakui kesalahannya, dia sadar gitu. Makanya ditimpa kan palanya kena batu kan. Karena semuanya ada di otaknya itu. Kejahatannya itu ada di otaknya. Tapi tetap aja malah di ujung-ujungnya dia memikirkan kehormatannya sendiri. Tapi lihat apakah dia selamat. Saya nggak yakin Bapak Ibu. Belum lagi kejahatannya luar biasa. Saya bacakan ya di ayat 53. Seorang perempuan menimpakan sebuah batu kilangan kepada kepala Abimelek dan memecahkan batu kepalanya. Ya ampun. Dia membunuh 70 saudara-saudaranya, kepalanya tuh dipenggal di atas sebuah batu. Dan dia mati ketimpa batu di kepalanya. Tragis ya. Kejahatan yang telah dilakukan oleh Abimelek terhadap ke-70 saudaranya ini Tuhan timpakan, Tuhan balaskan. Berarti darah 70 saudaranya ini udah teriak-teriak Bapak Ibu. Tuhan balas. Namun bukan itu saja. Tuhan juga adil Bapak Ibu. Adilnya bagaimana? Orang-orang lembah Sikhem yang dulunya ikut memberontak, ikut membunuh 70 saudaranya Abimelek pun juga tidak dibiarkan begitu saja. Mereka matinya pun juga tragis. Yaitu apa? Ketika mereka kabur pada saat pemberontakan nama Gaal ini, mereka kabur ke sebuah menara tempat kayak kuil gitu, dibakar sama Abimelek, mati kepanggang di dalam sehidup-hidup semuanya. Tragis juga. Tapi itu keadilan Allah. Kesadaran mereka terlambat setelah 3 tahun Bapak Ibu. Lalu mereka main asal tunjuk orang yang seakan-akan omong-omong besar gitu. Padahal juga orangnya pengecut. Memang orang-orang yang sudah kehilangan harapan itu gampang sekali bisa termakan figur seseorang Bapak Ibu. Kesannya orang ini wah hebat ini. Lupa mereka bahwa di atas Gaal ada pribadi yang lebih hebat. Yaitu pribadi yang membuat Gideon bisa mengalahkan bangsa Midian hanya dengan 300 orang. Siapa itu? Tuhan Allah. Yang saat ini kita kenal dan sebut di dalam nama Yesus Kristus. Iya. Mereka lupa. Jadi mereka juga matinya tragis ya Bapak Ibu ya. Karena mereka juga kumpulan orang-orang yang jahat ya. Yang sempat berpihak sama Abimelek.
Balasannya dari Allah setimpal. Katakan setimpal. Setimpal itu artinya pas gitu. Apakah mereka selamat? Cuma Tuhan yang tahu. Pembelajaran yang sangat penting. Jangan pernah sesekali lagi berpikir bahwa kita boleh membalas orang lain karena pembalasan haknya Tuhan. Yang pertama. Dan yang kedua, jangan pernah berhenti meminta tolong sama Tuhan. Karena dalam Mazmur ini jelas ditulis bahwa Tuhan tidak pernah melupakan orang-orang yang teriak minta tolong kepadanya. Jadi jangan pernah berhenti Bapak Ibu. Mungkin sekarang belum kelihatan. Mungkin sekarang belum terwujud. Tetapi ada saatnya Tuhan akan mewujudkan dan mendengar teriakan minta tolongnya kita. Masa Tuhan gak dengar? Kita juga gak boleh egois Bapak Ibu. Kan yang minta tolong bukan cuma kita aja, ya kan? Bayangin aja satu kota, belum lagi satu provinsi, belum lagi satu negara, ditambah lagi negara lain, plus benua yang lain, ya kan? Berapa banyak orang minta tolong di dua waktu yang berbeda. Ya, saya aja yang sempat tidur 1,5 jam palap masih peleng-pelengan Bapak Ibu. Apalagi Tuhan ya, tapi Tuhan kan maha dahsyat dan maha kuasa. Bukan berarti mentang-mentang maha kuasa maha dahsyat kita main seenaknya gitu. Dan yang ketiga, sekalipun kita bukan penumpah darah, mari kita belajar jadi pribadi yang jangan lagi penumpah air mata orang-orang yang seharusnya bisa tertawa sama kita. Tertawa di hari tua, tertawa bersama cucu, tertawa bersama anak dan menantu, tertawa bersama karyawan-karyawati kita, tertawa bersama pimpinan kita. Ini momen yang nggak boleh hilang sebenarnya. Makanya Bapak Ibu kita harus jaga mulut, kita harus jaga perkataan, kita harus jaga sikap. Semakin tua harus semakin bijak. Yang masih muda pun harus belajar bijak. Sama ujung-ujungnya bijak juga. Cuma yang pertama belajar, yang sudah pernah belajar harus lebih. Seringkali kita lupa akan hal ini Bapak Ibu. Seringkali kita lupa bahwa apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Katakan sama-sama. Apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Ya, tercatat dalam Galatia ayat pasal 6 ayat 7b. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sekarang kata orang sama katanya kita ganti dengan kata saya. Sambil taruh tangan di dada yuk. 1, 2, 3. Karena apa yang ditabur saya itu juga yang akan dituai saya. Pejamkan mata, renungkan baik-baik. Selagi ada kesempatan, mengucap syukur kepada Tuhan dan meminta ampun kepada Tuhan setiap kali ada kesempatan. Sebab tidak ada satu orang manusia pun 100% hidup sempurna, bertobat dan tidak melakukan dosa lagi atau tidak melakukan kesalahan lagi, karena kecuali Yesus Kristus Tuhan Allah yang menjadi manusia. Namun bukan berarti kita sembarangan curiga sama orang. Dengan pemikiran ini kita sembarangan curiga sama istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, suami kita, rekan sepelayanan kita. Tanpa kita sadari kita menorehkan luka-luka kecil di dalam hatinya dan dibuat hatinya menangis. Ingat, Tuhan selalu mendengar teriakan orang-orang yang diperlakukan seperti ini minta tolong. Dan bagi Anda yang mungkin selama ini selalu diperlakukan belum pas, belum baik, mata Anda mengeluarkan air yang berteriak minta tolong. Hati Anda pun juga demikian. Firman Tuhan tadi berkata, Tuhan tidak pernah melupakan orang-orang yang seperti ini. Jadi Bapak Ibu, saya percaya sebagai orang-orang pilihan Tuhan, menjelang kita menutup pekan ini, kita mau belajar. Kita mau belajar untuk apa yang harus kita jaga. Benar-benar kita jaga. Jangan lagi menorehkan luka di hati anak-anak kita. Jangan lagi menorehkan luka di hati pasangan hidup kita.
Jangan lagi menorehkan luka di orang-orang yang seharusnya boleh merasakan sukacita bersama dengan kita. Supaya apa? Supaya semakin banyak pertolongan Tuhan yang kita terima. Dan jangan lagi merasa bosan dan merasa marah kalau Tuhan belum menjawab doa kita. Teruslah minta tolong kepada Tuhan. Sebab tanpa engkau minta, berkat Tuhan disediakan. Terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan. Dari tanah perjanjian ini, apa yang menjadi perjanjian Allah Abraham, Ishak dan Yakub, engkau terima Bapak Ibu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberimu perlindungan, kekuatan dan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengerti pembelajaran di bagian ini dan mau melakukan pembenahan dan pembaruan hidup. Sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita. Luar biasa ya. Yang pasti kita bukan provokator, apalagi karburator. Tetapi kita apa? Kita radiator. Bukan ya, kita motivator ya Bapak Ibu. Oke, mari ya. Kita jadi orang-orang yang jauh lebih baik. Ya. Sampai jumpa besok. Hari Senin Bapak Ibu maksud saya, bukan besok. Hari Senin kita masih ada BW. Besok Bapak Ibu kan akan melaksanakan ibadah di tempat Anda masing-masing dan pelayanan. Mari terapkan nilai-nilai yang sudah Tuhan tanamkan ya Bapak Ibu, supaya mereka boleh melihat ada satu perubahan yang besar, nyata di balik kerajinan Bapak Ibu setiap pagi mencari wajah Tuhan. Ya, karena inilah media kita untuk bisa sama-sama belajar bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijak dari yang kemarin. Ya, saya yakin tidak ada kalau misalnya ada kata-kata saya yang mungkin menyinggung, ya mohon maaf. Tapi kalau Bapak Ibu tersinggung, sebenarnya saya bersuka cita. Kenapa? Berarti ada yang diperbaiki. Tapi saya percaya Bapak Ibu nggak ada yang tersinggung karena Bapak Ibu semua hidupnya sudah lebih baik. Amin. Kita kan kumpulan orang baik ya. Oke, Tuhan berkati Bapak Ibu ya. Semangat selalu. Salam untuk keluarga. Shalom. Tuhan berkati. Doa kami menyertai Terima kasih ya Tuhan. Bunda. Ya, Tuhan shalom, berkati. shalom. Baik, sama-sama. Makasih Abuni, Tuhan berkati. Shalom Terima semuanya. kasih ya Buni. Iya, terima kasih. Shalom. Saya izin live ya Bapak Ibu, karena saya harus berangkat nanti jam 6 pagi. Pindah dari Nazaret ke Bethlehem. Ya, kami malam ini menginap di Ya, Nazaret. sama-sama Ibu dan Bapak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya. Amin. Tuhan berkati. Shalom, bye. God bless.